Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Aceng ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Dan seperti yang pernah saya janjikan, saya akan berbagi tutorial masih terkait dengan ijazah. Dan pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial membuat surat keterangan lulus ya dari satuan pendidikan. Ini biasanya diperlukan sebelum keluarnya ijazah yang resmi. Baik, para sahabat semua, saya mengucapkan terima kasih pada yang sudah mensubscribe saya dan terus support saya dengan mensubscribe channel saya ini. Jika yang sudah tidak usah subscribe lagi ya, nanti malah jadi di-subscribe ya. Dan silakan like jika video ini bermanfaat serta meng-share-nya kepada orang-orang yang Anda cintai. Baik, surat keterangan kelulusan ini biasanya sangat dinantikan ya oleh para peserta didik, terutama jika sudah diumumkan lulus atau tidak lulusnya di satuan pendidikan. Dan ini mereka gunakan biasanya untuk mendaftar ke perguruan tinggi atau mungkin ke jenjang yang lebih tinggi ya. Kalau aliyah umumnya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Bahkan tidak sedikit juga yang meminta di surat keterangan lulus itu ada nilai-nilainya dan juga ada fotonya. Nah, ini tentu tantangan ya. Bagaimana membuat surat keterangan lulus tersebut ya bisa ada nilainya dan juga ada fotonya, dilakukan secara komputerisasi bukan manual ya, ditempelkan satu persatu. Baik, tanpa berpanjang kalam saya akan memulai tutorial ini. Dan untuk membuat surat keterangan ini saya akan membagikan trik membuatnya dengan teknik mail match atau mailing di Microsoft Word yang digabungkan dengan datanya dari Excel serta file-file foto yang dibutuhkan. Untuk file-file pendukung ini saya bagikan melalui blog saya ini. Silakan para sahabat kunjungi blog saya di kangaceng.blogspot.com dan nanti ada tutorial membuat surat keterangan lulus ya. Di halaman itu muncul nanti format surat keterangan lulus dan master datanya. Nah, silakan diambil saja, di-download saja dari situ atau membuat file baru juga tidak masalah. Baik, kita mulai saja. Kita klik surat keterangan ini ya, download. Oke, ini sudah terbuka, kita download saja. Kemudian klik yang master datanya. Ini juga sama ya, di download, klik saja yang ini file downloadnya. Oke, ini sudah terdownload dua-duanya. Dan berikutnya file yang sudah download tadi kita pindahkan ke folder khusus ya. Foldernya usahakan sama, nanti naruh filenya. Kita cut saja di sini. Pindahkan, misalnya saya membuat folder ini tutorial SKL dan kita paste di sini. Nah, oke, ini sudah dua file tadi sudah ada dan ada di satu folder yang sama ya. Baik, kita bisa buka dulu Microsoft Word ataupun juga Excel-nya. Dan dikarenakan nanti akan menyisipkan foto, maka file foto tersebut pindahkan juga ke folder ini. Ini saya misalkan contoh ya, 4 foto ini. Copy saja file fotonya yang ukurannya sudah sesuai dengan yang nanti dikehendaki, misalnya 3x4. Kita paste aja di sini. Oke, ini sudah lengkap ya untuk bahan-bahannya.
Tentu yang sesungguhnya bisa lebih dari 4 ya, bisa puluhan bahkan ratusan. Pertama, kita buka dulu Microsoft Word-nya. Oke, ini sudah terbuka, klik saja Enable Editing. Nah, ini contoh surat keterangan lulus, meskipun tidak mutlak harus seperti ini. Tapi yang jelas harus memenuhi kriteria tata naskah dinas ya. Di file ini, untuk yang berwarna merah ini silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya ini Kop Madrasah, nanti double klik saja. Nah, nanti di ini masukkan Kop madrasah masing-masing. Lalu ini nama madrasahnya disesuaikan. Kemudian ini NPSN, kota atau kabupaten dan provinsinya. Dan isian-isian ini sudah disesuaikan ya dengan juknis di belangko ijazah itu apa saja yang harus ada disesuaikan, dan juga ini kolom daftar mata pelajaran juga sama disesuaikan dengan di juknis. Dan ini saya ambil contoh untuk yang menerapkan kurikulum 2013 dan untuk madrasah aliyah ya, karena saya dari madrasah aliyah. Dan di terakhir ini ada kolom untuk tanda tangan kepala madrasah, ini juga nanti disesuaikan ya dengan masing-masing. Dan kolom yang sebelah sini nanti untuk memasukkan fotonya. Nah, ini file-file atau file Word-nya. Lalu nanti buka juga untuk master data di Excel-nya. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah terbuka ya. Klik Enable Editing. Nah, ini adalah tabel atau kolom-kolom yang diperlukan untuk mengisi file di Microsoft Word tadi. Dan beberapa sudah saya isi sebagai sampel saja. Dan ini nanti akan dijadikan data sumbernya ya. Pertama misalkan isi aja ini nomor urut untuk memastikan ada berapa jumlah surat keterangan yang akan dibuat. Kemudian nomor surat ya diisi. Nomor surat itu sesuai di juknis kan 3 digit ya. Oke, ini misalkan saya buat 001 dari awalnya, kemudian 002 ya, supaya tidak sampai ngetik ya, bisa di drag atau di klik, double klik 2 kali, itu otomatis nanti sampai ke urutan terakhir. Dan kode suratnya, nah ini kode surat mungkin untuk aliyah yang ditulis warna hitam ini sudah sama, yang merah ini aja yang harus disesuaikan. Untuk Jakarta misalnya ini kodenya 09, kemudian saya Jakarta Selatan 04, kemudian kode sekolahnya ya, madrasahnya. Nah, ini di Jakarta nih kodenya 4 digit ya, bukan 3 digit tapi 4. Untuk 4 misalnya ini 0136. Oke, ini sama aja ya, kita copy saja, klik Ctrl D, udah. Dan berikutnya ini loh, fast fotonya, file fast foto yang harus kita input. Di sini kita cukup memberikan nama file foto tersebut. Nah, ini saya buka lagi. Ini ada 4 foto. Anggap saja ini foto untuk nomor urut 1, peserta nomor 1, nomor 2, 3, dan seterusnya. Untuk penamaan ini sendiri ya boleh dengan nama aslinya, boleh dengan kode-kode atau dengan nomor seperti ini. Biasanya kalau nama ada kesamaan ya. Misalnya Jarkasih. Ada 2 orang nama Jarkasih. Nanti sistem bingung yang mana yang nomor sekian dengan nomor sekian itu. Nah, untuk membedakannya kita pastikan pemberian kode-kode yang satu kode ini untuk satu siswa. Ini saya menamai file foto ini 001, 002, 003, 004 disesuaikan dengan nomor suratnya, dan pastikan ya di sini nomornya sama. 001, 002, nanti bisa copy dari sini atau di tarik sini ya. Oke, ini sekali lagi harus sama nama file pas foto ini dengan foto yang di folder tadi ya.
Berikutnya nama siswa, mungkin ini tinggal copy paste saja dan dipastikan ini sudah diurut terlebih dahulu berdasarkan peminatannya ya. Peminatannya IPA, IPS, bahasa dan agama kalau lengkap ada 4 jurusan. Dan nanti urutannya mungkin IPA 1, IPA 2, IPA 3, baru IPS 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu diurutkan secara alfabetis. Kemudian nama siswa ini dipastikan huruf kapital semua ya, huruf besar semua. Jadi saya tidak membuat nama asli, hanya sampel saja. Ya, ini antara lain untuk kepentingan atau rahasiaan data orang ya. Saya memberikan nama ini dengan dengan alfabetis saja. Berikutnya data-data yang lainnya diisi disesuaikan ya, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua, nomor induk siswa. Nah, ini mungkin sedikit diingatkan. Untuk nomor induk siswa diawali dengan NSM, nomor statistik madrasahnya, lalu dilanjutkan dengan nomor induknya ya. Ini ada ketentuan tersendiri ya mengenai nomor induk siswa. NSM ditambah dengan tahun masuk dan nomor urut siswa itu. Lalu NISN ini juga disesuaikan dengan data di Dapodik. Lalu nomor peserta ujian madrasah. Ini bukan nomor peserta ujian nasional ya, nomor peserta ujian madrasah berarti yang berlaku di madrasah masing-masing. Ini sebagai sampel aja, saya menomori peserta ujian madrasah ini dengan diawali tahun 20, kemudian kode madrasahnya ya sesuai dengan di SK-nya dan 3 digit terakhir ini nomor urut. Mungkin variannya banyak ya, bisa diawali dengan NPSN, berikutnya nomor urut dan lain sebagainya. Sekali lagi ini disesuaikan dengan ujian madrasah masing-masing. Kemudian madrasah asal untuk madrasah kita ya. Misalkan ini MAN 4 MA Negeri 4 Jakarta. Nah, ini peminatan kita harus tulis ya sesuai dengan data siswa. Misalnya data siswa nomor urut 1 ini anak IPA ya. Kita tulisnya matematika dan ilmu pengetahuan alam. Ini sesuai dengan regulasinya ya, jurusannya jurusan IPA, MIPA bukan IPA. Bisa dicek di Permendikbud nomor 36 tahun 2018 atau di KMA 184 ya, tahun 2019 kemarin. Jadi ini MIPA, IPS, bahasa dan budaya dan keagamaan. Dan ini sekali lagi disesuaikan ya dengan anaknya. Kalau anak IPA ya kasih penjelasan ini dan seterusnya. Nah, berikutnya ini nilainya ya, nilai yang akan muncul di halaman sini nih. Dan urutannya nanti disesuaikan, ini ada Al-Quran hadis, akidah, fikih, sejarah. Nah, yang diminta kan ada nilai berupa angka, ada yang huruf ya. Oke, untuk yang angka sesuai dengan juknisnya harus dibulatkan. Kalau 70,2 misalnya jadi 70 ya, atau 69,6 nah jadi 70 juga. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan di rumus nanti merata-ratakan atau apa, saya sarankan ini digitnya pasti misalnya 70 itu ya 70 tidak ada koma-koma di belakangnya. Kemudian untuk huruf ya ini sudah dibantu ya dengan rumus ya. Jadi kalau 70 nanti muncul 70. Jadi nanti para sahabat semua tinggal isi yang nilai saja. Kalau yang ini jangan diganggu karena nanti akan otomatis berubah ya. Misalnya saya di sini 75 ya. Nah, otomatis ya 75. Kalau ini misalnya 98 otomatis ya 98. Dan nilai-nilai ini sengaja hanya untuk kepentingan tutorial. Saya sudah mengisikan semuanya. Lalu yang harus dicermati lagi, nah ini mata pelajaran muatan lokal ya. Muatan lokalnya silahkan ditulis ya. Misalkan di MAN 4 atau di DKI ini seluruhnya muatan lokalnya tahfidz Al-Quran. Kalau lebih dari satu mungkin tambahkan saja kolomnya. Kemudian ini juga sama nilai mulok, kemudian ada hurufnya. Dan untuk mata pelajaran peminatan ini juga sama dituliskan. Karena berbeda ya peminatan MIPA, IPS, bahasa dan tafsir dan keagamaan. Untuk yang ini kan anak MIPA ya, ada matematika, biologi nanti di sini, fisika dan kimia dan seterusnya ya. Sekali lagi ini peminatan 1 berarti urutannya juga lihat di belangko ijazahnya nanti. Kemudian untuk
agama, jurusan keagamaan ini peminatannya sampai 6. Jadi ini diisi semua, kalau yang lain mungkin cukup sampai yang 4 ya. Dan terakhir adalah pelajaran lintas minat. Sama ya, lintas minat juga tuliskan dulu mata pelajarannya apa, kemudian nilainya. Dan terakhir adalah rata-rata. Nah, rata-rata ini sendiri di contoh itu ada yang bulat seperti ini, ada juga yang ditambahin koma, misalnya 84,3 ya. Nanti yang penting kita sesuai aja konsisten, mau ada digit 1,1 digit di belakangnya atau tidak ada, di konsisten saja. Oke, ini data di Excelnya sudah selesai, kemudian kita simpan ya. Setelah terisi ini kita close saja. Kemudian balik lagi ke Microsoft Word-nya tadi, dan kita kalau di data di Excelnya sudah lengkap terisi, nah kita masuk berikutnya mailing-nya ya. Klik file tersebut, lalu klik mailing ini, dan langkah pertama adalah pilih sumbernya ya, select recipient. Kemudian pilih yang kedua ini, karena sudah dibuatkan, use an existing list. Oke. Nah, kita cari filenya itu ada di mana. Saya tadi naruhnya ada di tutorial ini ya. Dan master datanya ini yang file Excel tadi. Kita buka. Oke, kita klik saja oke. Oke, berikutnya kita klik ini ya, insert match field. Nah, untuk nomor kita klik pilihannya. Oke, ini nomor surat ya. Nomor surat. Kemudian tambahkan garis miring kan. Lalu tambahkan ini kode surat tadi. Nah, ini sudah muncul. Oke, kalau ingin melihat hasilnya kita klik yang ini, preview. Nah, ini sudah keluar ya. Nomor 001, kemudian nomornya ini. Kalau untuk berikutnya kan tinggal klik ini tuh 002 dan tidak perlu ngubah-ngubah lagi. Oke, berikutnya nama. Cari saja di sini nama siswa, kemudian tempat tanggal lahir. Intinya ini klik ya secara teliti satu persatu sesuai dengan isian yang ada. Nama orang tua, kemudian nomor induk siswa, kemudian ini NISN. Oke, ini saya kira sudah familiar ya. Nomor ujian madrasahnya, lalu madrasah asal. Oke, dan peminatan. Nah, ini akan keluar ya sesuai dengan isian di Excel tadi. Berikutnya untuk nilainya. Nah, klik ini di Al-Quran Hadis, kursornya taruh di sini, dan sama ya prosesnya. Cari Al-Quran Hadis. Oke, ini. Kemudian ini kan hurufnya ya, untuk huruf pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, huruf Al-Quran Hadis. Kemudian berikutnya akidah akhlak. Oke, akidah akhlak. Kemudian ini yang hurufnya. Oke. Ini mungkin tidak perlu cepat-cepat ya, harus teliti ya. Fikih. Kalau fikih berarti kliknya yang fikih, jangan sampai tertukar. Kemudian ini SKI. Oke. SKI hurufnya. PPKN. Cari yang PPKN, oke ya. Lalu cari huruf PPKN. Oke, ini saya kira mudah. Apa tuh sekarang bahasa Indonesia ya, kita cari bahasa Indonesia. Oke, kemudian nilai huruf bahasa Indonesia. Matematika, saya sengaja memberikan namanya untuk yang angka ini nama mata pelajaran, kemudian yang nilai hurufnya itu dengan huruf ya, huruf matematika. Sorry, ini salah ya. Kalau salah dihapus saja. Ini bahasa Arab dulu ya. Setelah bahasa Indonesia, bahasa Arab. Nah, ini yang saya maksud tadi harus teliti. Bahasa Arab, bahasa Arab, bagi huruf bahasa Arab.
Baru berikutnya matematika. Oke, huruf matematika berarti. Oke, sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia. Berikutnya hurufnya. Huruf sejarah Indonesia. Bahasa Inggris berikutnya. Nah, ini salah. Bahasa Inggris. Oke. Kemudian huruf bahasa Inggris. Oke. Kemudian ini seni budaya. Seni budaya. Kemudian ini jadi hurufnya. Berikutnya penjas. Oke, berikutnya huruf penjas. Kemudian prakarya. Oke, berikutnya huruf, berarti huruf prakarya. Oke, kemudian ini muatan lokal ya. Ini mata pelajarannya diklik di sini. Nanti cari mata pelajaran mulok. Nah, mata pelajaran mulok, klik situ. Kemudian di sini buat nilainya ya. Nilai mulok. Angka mulok. Lalu ini hurufnya berarti. Huruf mulok. Oke. Nah, lalu ini untuk yang peminatan. Ini berarti nomor 1 untuk peminatan 1 ya. Cari nanti mapel peminatan 1. Kemudian di sini nilainya berupa angka, ini berupa huruf. Oke. Yang kedua ini peminatan kedua. Kemudian ini angkanya. Angka peminatan 2. Kemudian nih hurufnya. Huruf peminatan 2. Oke, ini lanjut peminatan ketiga ya. Dan ini angkanya. Oke, ini hurufnya. Oke, berikutnya ini terakhir peminatan keempat. Kemudian nilainya dan angkanya ya, atau hurufnya. Oke, karena yang nomor 1 ini untuk anak IPA berarti ada 4 ya. Kalau yang keagamaan nanti diklik saja di sini ya. Tambahkan di sininya biar nanti ada 5, 6 seterusnya ya disesuaikan. Kemudian sekarang ini mata pelajaran pilihan lintas minat. Mapel lintas minat. Kemudian ini nilainya. Angka lintas minat. Oke, ini terakhir huruf lintas minat. Dan ini terakhir rata-ratanya ya. Oke, rata. Oke, kalau ada perubahan seperti itu nanti disesuaikan aja dengan yang di sananya ya, di Excel-nya tadi. Oke, berikutnya ini juga untuk mengontrol benar atau tidaknya, kita lihat ini ya, reviewnya di ini tuh. Kalau nama siswa, misalnya merinduk orang tua sudah sesuai belum gitu ya. Ini kan sesuai dengan tabel yang di sananya. Nah, berikutnya kita masukkan foto. Nah, ini untuk foto caranya sedikit berbeda, tidak langsung ke sini, tapi harus ke sini dulu ya. Ini tolong diperhatikan baik-baik. Klik insert, klik picture. Sekali lagi untuk memasukkan foto tidak langsung dari mailing tapi melalui insert dulu, insert picture. Nah, kita pilih ya file yang tadi. Misalkan ini kan nomor 1 ya, nomor 1. Setelah dipilih, ini tidak langsung klik insert ini tapi yang panah ininya ya. Klik yang panah ini diklik, kemudian kliknya yang link to file. Jadi tidak langsung insert atau ini, tapi ini ya, link to file. Oke, ini sudah keluar.
nama atau fotonya. Kalau ukurannya sudah sesuai segede ini ya, tapi kalau lebih besar filenya otomatis nanti lebih besar juga. Makanya saya sarankan file yang di sini mungkin kalau maunya 34 sudah dibuatkan settingannya 3x4. Nah, berikutnya caranya adalah kita tampilkan perintahnya ya yang ada di file ini atau mungkin bahasa komputernya dengan tampilkannya itu dengan memencet tombol Alt F9 ya. Kalau tidak bisa Alt F9 maka kliknya Fn plus Alt plus F9. Jadi bisa Alt F9 atau Fn Alt F9. Oke ya, kita ini. Nah, ini file-file yang tadi itu muncul seperti ini ya, ada merge file-nya. Nah, untuk yang foto ini nama file foto tadi klik ya di situ, kemudian di blok ya. Jadi nama filenya kan 001, kita blok. Kemudian baru ini kita masukkan mailing-nya. Klik mailing, insert. Nah, ini foto siswa. Jadi sekali lagi di blok dulu nama filenya, kemudian mailing, kemudian insert match fill, lalu klik pas foto. Nah, ini kan muncul ya pas foto. Setelah ini kita klik Alt atau Ctrl F9 atau Ctrl Fn F9 ya, dibuka lagi ya. Biar kurung Kurawa. Oh, sorry. Ini ada salah ya, bukan itu. Ke sini dulu. Kita klik ini tombol kursornya pindahkan ke depan apa namanya tanda kutip dan kita blok sampai ke tanda kutip lagi. Jadi di kursornya geserkan blok dari mulai tanda kutip sampai tanda kutip lagi. Kemudian klik Fn atau Ctrl F9 atau Ctrl Fn F9 ya. Nah, sudah muncul kurung Kurawat tambah 1. Di sini kita if true ya. Artinya kalau foto ini benar ditampilkan, kalau tidak tidak usah. Oke, setelah ini untuk mengembalikannya kembali ya tadi Alt F9 atau Fn Alt F9. Oke. Nah, ini pekerjaan kita sudah hampir selesai dan untuk melihat hasilnya kliknya ininya ya dan apa namanya previewnya diulang lagi. Nah, ini sudah selesai ya pekerjaan untuk ini. Ini foto yang pertama tadi, kemudian untuk yang kedua kita lihat tuh, yang ketiga. Nah, ini kalau rata-ratanya tadi tidak ada komanya seperti ini ya. Nah, ini sudah berubah ya fotonya, tidak perlu satu persatu kita ganti-ganti gitu. Kalau mungkin surat keterangannya hanya belasan, satu persatu juga enak-enak aja. Tapi kalau ratusan luar biasa ya kalau ganti satu persatu foto secara manual. Nah, untuk yang terakhir ini karena tidak dibutuhkan garis-garis pembatas ini, kita blok saja. Kemudian klik tabel properties, pilih border and shading. Oke, nah kita pilih non ya, tidak ada garis-garisnya. Oke, nah kita udah hilang ini garis-garis di sini tidak tampak. Dan ini alhamdulillah surat keterangan sudah jadi, nilainya juga sudah ada, fotonya juga sudah ada ya. Oke, kalau klik lagi kan sudah ganti semuanya ya. Pastikan mengisinya secara benar, secara akurat supaya tidak ada mislink ya, tidak ada kesalahan membuat linknya. Barangkali itu yang bisa saya bagikan, saya informasikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton video saya dan terus support saya, terutama buat yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya ini. Kalau yang sudah tidak perlu lagi, dan share video ini sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan yang memerlukan. Demikian, mudah-mudahan dengan semangat berbagi ini apa yang dirasa kurang insya Allah nanti akan menjadi cukup ya. Paling tidak dengan berbagi semacam ini pekerjaan-pekerjaan yang harus diulang oleh orang lain mungkin tidak perlu memulai dari nol, tetapi bisa mengerjakan dari titik berapa persen gitu ya. Dan mudah-mudahan
ini menjadi jariah khususnya untuk saya, umumnya untuk para sahabat semua. Demikian hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.